itulah jadi dalam hidup kami. Dan kami tahu apa yang Kau ingini, yaitu hidup seturut firman-Mu. Sebab itu ajar kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami menjadi seperti yang Kau ingini. Awat semua kami, berkati, dan juga seluruh pendengar dimanapun Tuhan juga memberkati. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu, dan bersama kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih belajar tentang bagaimana beribadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita sudah banyak belajar dan berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam ibadah yang benar. Bagaimana kita diberkati dalam ibadah yang benar. Sebelum lebih jauh, saya sampaikan bagaimana kita memahami praktek ibadah yang benar dan yang palsu. Mari kita lihat dulu firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang keempat dan ayat yang ke-8. Dan 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dua ayat ini saya rindu kita baca bersama-sama. Haleluya. Supaya ya kita umat Tuhan semakin mengerti apa dan bagaimana nilai daripada ibadah orang Kristen itu. Luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, ibadah itu luar biasa. Mari kita lihat dulu 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan 2. Ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca kembali bersama-sama firman Tuhan ini. 2. Ya, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dua ayat ini, saudara, ditulis dalam kitab Timotius bagaimana nilai, harga, berkat daripada ibadah yang kita ikuti, yang kita lakukan. Tadi dikatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Dan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, tahukah hari-hari yang baik dan hari-hari yang diberkati itu semua tergantung dalam ibadah kita. Sekali lagi, kalau saya pakai istilah nasib, saudara, ya, sesungguhnya nasib kita itu tergantung dari ibadah kita. Amin. Nasib kita di dunia ini, nasib kita nanti di akhirat itu tergantung dari ibadahmu. Ini saya tidak karang-karang, tapi memang firman Tuhan berkata, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan amin. Baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang. Hidup ini maksudnya sementara kita masih ada di bumi, di dunia. Ibadah itu berguna bagi kita. Katakan amin. Ya, berguna dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ibadah itu yang menjadi penentunya baik buruknya. Kalau kita belajar kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja itu ada dua ya. Satu Raja-Raja dan dua Raja-Raja. Dan kitab Raja-Raja itu adalah kisah dari Raja-Raja Israel. Mulai dari Raja Saul sampai kepada Raja yang
terakhir itu, saudara ya. Banyak raja-raja di Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat pada saat raja tertentu yang memerintah, Israel akan mengalami suatu kejayaan yang luar biasa. Contoh, Raja Daud, Raja Salomo, Raja Hizkia, Raja Yosia. Ada beberapa raja Israel, pada waktu mereka memerintah dan menjadi pemimpin bangsa umat itu, maka umat Israel begitu amat luar biasa. Tidak ada musuh mereka yang terlalu kuat. Keadaan ekonomi mereka juga sangat diberkati. Seluruh Israel sungguh dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, apa yang membuat raja-raja ini membuat umatnya begitu sejahtera? Ibadahnya. Kita tahu pada saat Daud menjadi raja, dia membuat satu kemah yang disebut dengan kemah Daud. Sampai di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu ayat di dalam kitab Amos diulang lagi bahwa Tuhan akan memulihkan kemah Daud. Kenapa Raja Saul ditolak? Karena ibadahnya yang sembarangan. Karena ibadahnya yang tidak benar. Walaupun dia beribadah, tetapi Saul masuk dalam ibadah yang palsu. Sampai sini nangkap? Sehingga akhirnya Saul ditolak Tuhan menjadi raja atas Israel. Nah, Daud beribadah dengan benar. Kalau kita belajar bagaimana Daud menghargai Tuhan. Lihat saya. Karena cara orang Kristen menghargai Tuhan, cara orang Kristen menghormati Tuhan itu dengan bagaimana? Tahu saudara, cara kita menghargai Tuhan adalah saat kita beribadah. Jadi ibadah adalah merupakan cara kita mengasihi Tuhan. Disinilah kita tunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita menghargai dan menghormati Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat orang-orang yang menghargai Tuhan, orang-orang yang hormat dan takut akan Tuhan, itu kelihatan dari caranya beribadah. Daud itu hormat sama Tuhan. Daud itu takut sama Tuhan. Daud itu sangat menghargai Tuhan. Sangat. Dan itu kelihatan dari ibadahnya. Sekarang saya mau tanya, Abraham itu sangat takut sama Tuhan? Takut. Hormat sama Tuhan? Sangat menghargai Tuhan di atas segalanya? Perhatikan ibadahnya. Demikian juga Ishak. Demikian juga Yakub. Demikian Yakub atau Israel. Anak Ishak itu dua. Esau dan Yakub. Sekarang apa yang membuat Esau dibenci oleh Tuhan? Ibadahnya. Anak Adam itu juga dua. Kain dan Habel. Apa yang membuat Kain ditolak oleh Tuhan? Ibadahnya. Haleluya. Jadi Tuhan menolak Kain karena ibadahnya. Tuhan menerima Habel karena ibadahnya. Saudara dan saya ditolak atau diterima Tuhan tergantung ibadahmu. Haleluya. Raja-raja di Israel diterima Tuhan, diberkati Tuhan, tergantung ibadahnya. Ada raja-raja Israel lagi yang ditolak oleh Tuhan, termasuk Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah suami daripada Ratu Izebel. Kenapa Raja Ahab? Sementara Raja Ahab ini orangnya baik loh. Baik Raja Ahab ini. Dan orangnya sebenarnya nggak banyak neko-neko. Orangnya polos, tulus. Tapi sayang, DKI. Raja Ahab adalah termasuk pria, suami, yang takut istri. Sehingga akhirnya Izebel lebih dominan daripada Raja Ahab. Dalam pemerintahan, juga dalam hal ibadah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Izebel memasukkan ibadah palsu. Ibadah Baal ke dalam ibadah orang Israel. Nah, inilah yang menyesatkan orang Israel. Dan berujung dengan penolakan Tuhan. Siapa yang rindu akhir zaman nanti diterima oleh Tuhan? Saya percaya tidak satu pun kita yang ingin ditolak Tuhan. Nah, kalau saudara mau tidak ingin ditolak Tuhan, perhatikan ibadahmu. Karena dari ibadahmu lah kelihatan bagaimana kamu benar-benar sungguh-sungguh takut sama Tuhan, menghargai Tuhan, dan menghormati Tuhan.
Haleluya. Tadi kita sudah baca agung rahasia ibadah kita. Karena ibadah itu tadi dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat mengandung janji. Agung rahasianya. Rahasia apa yang terkandung dalam ibadah itu? Rahasia tentang hidup sekarang. Dan juga rahasia tentang hidup yang akan datang. Mana amennya? Haleluya. Dengar baik-baik. Orang yang beribadah tidak mungkin tidak dibela Tuhan. Orang yang beribadah tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Orang yang beribadah itu selalu ada perbedaannya. Tapi sekarang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang Kristen sudah beribadah tapi tidak memiliki perbedaan dari yang lain? Kenapa banyak orang Kristen bahkan sudah dari sono-sononya Kristen dan beribadah, tapi nggak ada suatu perubahan yang signifikan? Kenapa nggak ada perbedaan dari orang-orang yang tidak percaya? Harusnya orang percaya berbeda dari orang yang tidak percaya. Apanya yang berbeda, Pak? Segala hal. Segala hal kita berbeda. Mana haleluyanya? Sekali lagi, segala hal kita berbeda. Baik dari tampilan lahiriah, juga dari tampilan apalagi rohania. Haleluya. Dahsyat. Ibadah ini mengandung janji. Dan agung rahasianya. Saudara, mau diagungkan? Mau jadi manusia yang agung? Itu aja kan kenangnya, kalau nggak agung, mulia, hina, dina. Iya kan? Mau pilih mana saudara? Agung mulia atau hina dina? Nah, orang yang beribadah itu, karena punya rahasia yang agung, maka orang yang beribadah akan diagungkan. Tuhan yang agungkan, saudara. Katakan amin. Bagaimana tidak diagungkan? Karena Tuhan memberikan kita mahkota loh. Biasanya orang yang di mahkota itu adalah orang yang diagungkan. Halo? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, kita harus mengerti dan harus paham, ini penting. Mengerti, paham, dan harus jelas sejelas-jelasnya memahami dan mengerti apa dan seperti apakah ibadah yang benar dan apa dan seperti apakah ibadah yang palsu. Lihat saya. Musa itu gembala orang Israel, betul? Yes. Dia menggembalakan umat Tuhan, amin? Sekarang saya mau tanya, Musa menggembalakan umat Tuhan tidak dalam ibadah yang benar? Masih bingung kayaknya. Sekali lagi saya mau tanya, Musa hamba Tuhan itu membawa orang Israel tidak masuk dalam ibadah yang benar? Yang setuju katakan, yang tidak setuju katakan. Oke, berarti setuju semua. Berarti Musa menggembalakan umat Israel dalam ibadah yang benar. Katakan amin. Oke, sekarang saya mau tanya. Orang Israel kalau begitu beribadah di dalam ibadah yang benar. Amin. Pertanyaannya, semua enggak orang Israel masuk ke tanah perjanjian? Kenapa? Karena mereka beribadah di tempat yang benar, tetapi mereka tidak beribadah dengan cara yang benar. Jadi orang bisa beribadah di tempat yang benar, di tempat penggembalaan yang benar, tapi tidak hidup dengan benar. Tidak beribadah dengan benar. Haleluya. Atau ada lagi orang hidupnya benar, tapi salah masuk ibadah yang palsu. Pak, emang ada ibadah palsu? Loh, kok lama kali kau baru tahu? Dunia sudah mau kiamat, masa saudara nggak tahu mana ibadah palsu, mana ibadah tidak yang palsu? Haleluya. Kalau orang benar masuk dalam ibadah palsu, nah ini yang bahaya. Karena dia ayat yang berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau orang yang tidak benar masuk dalam ibadah yang benar, masih ada hal positif. Orang ini bisa dibenarkan oleh Tuhan. Atau dia tetap dalam ibadah yang benar, tapi bertahan dalam ketidakbenaran. Nah, dia akan menjadi bagaikan orang Israel
yang sudah keluar dari Mesir, tapi tidak sampai ke tanah perjanjian. Tahu nggak saudara apa yang membuat banyak orang Israel tidak sampai ke tanah perjanjian? Ibadahnya. Bukan karena ibadah yang dipimpin Musa tidak benar, tapi karena mereka yang beribadah di tempat ibadah yang benar, tidak beribadah secara benar. Haleluya. Nah sekarang saya mau tanya. Boleh tanya nggak? Saudara sekarang beribadah di tempat yang benar? Siapa yang yakin? Wow, still yakin ya. Puji Tuhan, mantap kalau begitu. Ada 1-2 orang saja yang nggak yakin. Berarti dia datang kemari hanya mata-mata. Lu dari mana Pak Pendeta? Tahu orang dia nggak angkat tangan? Haleluya. Bagaimana saudara tahu bahwa ini adalah tempat ibadah yang benar? Saudara harus tahu dong, jangan cuma angkat tangan aja. Ya pokoknya Bapak bilang, nggak zamannya lagi kita begitu sekarang. Dari mana saudara tahu bahwa ini adalah tempat ibadah yang benar? Saudara, pertama, hamba Tuhannya adalah yang dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Nggak semua pendeta dipilih Tuhan loh. Haleluya. Tidak semua gembala dipilih oleh Tuhan. Jadi harus jelas kesaksian panggilan pilihannya. Itu satu. Itu saja nggak cukup. Yang kedua, perhatikan apa yang disampaikan. Karena Yesus katakan, percuma kamu beribadah. Karena ajaran yang kamu ajarkan adalah apa? Ajaran manusia. Perintah Allah kamu abaikan demi adat istiadat nenek moyangmu. Saya mau tanya, kalau di dalam ibadah, praktek adat istiadat masih berlaku, palsu atau benar? Haleluya. Itu baru salah satu dari kriteria ibadah yang benar. Dan juga ibadah yang tidak di dalamnya tidak ada lagi tradisi nenek moyang, bisa juga ibadah palsu. Wow. Haleluya. Bisa. Oh, ada banyak terjadi seperti itu. Karena apa? Tidak murni lagi di dalam ajaran firman yang benar. Sampai sini nangkap? Hari ini kita akan lihat ibadah yang benar itu seperti apa. Dan orang yang beribadah dengan benar itu seperti apa. Karena tidak cukup hanya punya ibadah yang benar. Kita setelah menemukan tempat ibadah yang benar, kita juga harus beribadah dengan benar. Katakan amin. Orang yang sudah menemukan tempat ibadah yang benar, belum tentu beribadah dengan benar. Saya mau tanya, tahu cerita Ananias dan Safira? Ada apa dengan suami istri ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Mati dalam 1 hari, dikuburkan juga dalam 1 hari. Sekarang saya mau tanya, mereka beribadah di tempat yang benarkah? Yes. Mereka beribadah di tempat yang gembalanya siapa? Jelas, Petrus. Haleluya. Petrus itu gembala yang dipilih oleh Tuhan. Tapi sayang, 2 orang suami istri ini tidak beribadah dengan benar di tempat ibadah yang benar. Bagaimana kita tahu bahwa mereka tidak beribadah dengan benar? Sudah tahu? Karena salah mempersembahkan persembahan. Coba lihat kiri kananmu. Ngerti maksudnya kan kenapa saya bilang begitu? Itu nggak usah dipanjangkan nanti jadi. Haleluya. Tapi sudah mengerti kan maksudnya? Jadi memberi persembahan itu nggak salah, tapi salah memberi persembahan itu membuatmu tidak benar beribadah di tempat ibadah yang benar. Kalau saudara tidak beribadah dengan benar
di tempat ibadah yang benar berujung dengan apa? Kematian. Tidak selamanya orang yang beribadah di tempat yang benar mengalami kebangunan rohani. Bisa juga mengalami kematian. Tergantung apakah dia beribadah dengan benar di tempat ibadah yang benar itu. Dan kalau orang sudah beribadah dengan benar di tempat ibadah yang benar, dijamin akan mengalami kebangunan rohani sejati. Akan mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sampai sini nangkap. Oleh sebab ini perlu saudara dan saya ketahui. Supaya kita beribadah dengan benar di tempat ibadah yang benar. Haleluya. Sampai sini nangkap. Jadi kita harus bisa bedakan mana ibadah palsu, mana ibadah yang benar. Mana gereja palsu, mana gereja yang benar. Mana nabi palsu, mana nabi yang benar. Mana pendeta palsu, mana pendeta yang benar. Siap? Are you ready? Haleluya. Ini bisa buat kuping jadi panas. Dan ini amat menyakitkan jika memang orangnya tidak mau dibenarkan. Bagi orang yang tidak mau dibenarkan, khotbah saya hari ini adalah khotbah yang menyakiti hati. Tapi bagi orang yang mau dibenarkan, khotbah hari ini adalah awal kebangunan rohani. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya berdoa biar kita semua adalah orang yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, semua kita. Saya juga masih terus dibenarkan oleh Tuhan. Ada amin. Kita semua harus hari demi hari semakin dibenarkan oleh Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yes. Haleluya. Dari iman kepada iman. Wah ini. Jadi artinya ada peningkatan. Gitu loh. Sebab kalau tidak ada peningkatan, ujung-ujungnya jadi pening. Kalau anak-anak Tuhan orang Kristen tidak mengalami peningkatan rohani, maka akhirnya menjadi pening secara rohani. Kalau orang udah pening itu karena sudah pusing. Ya. Tapi jangan seperti yang di Malaysia. Ada pendeta dari Indonesia. Ini cerita mereka waktu saya di Kuala Lumpur, saudara. Waktu itu Pak Pendeta, saya bawa pendeta Indonesia. Baru pertama kali ke Malaysia. Jadi ini supirnya orang Malaysia. Saudara. Nah ini mau ke pelayanan. Terus supirnya bilang, kita pusing ini ya, Pak Pendeta. Kata supirnya, datang ini pendeta dari Indonesia. Tidak. Gak usah pusing. Saya gak pusing katanya. Lalu jalan terus. Si pendeta mulai bingung. Kok jalan terus? Mungkin pikirnya berarti nanti pusingnya di sana. Karena bahasa Malaysia pusing artinya putar. Bahasa Indonesia pusing artinya sakit. Haleluya. Lalu nih pendeta lihat kok ini supir jalan terus. Akhirnya dia tanya, Pak, kenapa kita nggak mutar ke sana? Kan kita mau pelayanan ke sana. Loh, tadi Bapak bilang enggak. Loh, maksudnya tadi udah bilang saya pusing, tapi Bapak bilang tidak. Loh, ya maksud saya nggak pusing katanya. Ini bahaya ini. Jadi waktu kami mau ke hotel, mau nginap, mau ke hotel lah kan, tempat istirahat. Baru nyampe kan dari bandara langsung dibawa ke hotel. Lalu saya bilang begini, bisa nggak nanti ya buat begini-gini? Bingung. Bisa nggak? Dilihatin saya. Loh, apa? Bisa. Kalau di Malaysia bisa itu racun katanya. Oh maksud saya boleh nggak? Boleh. Oh itu kalau kami boleh ngerti. Sebab kalau orang Malaysia kalau dibilang bisa itu berarti racun. Lalu saya ingat, iya sih di Indonesia juga bisa juga racun, maksudnya bisa ular. Iya kan? Bisa ulat, iya kan?
ular berbisa, kan gitu ya? Ulat berbisa. Tapi kita juga pakai kata bisa sama dengan sinonim boleh, kan gitu ya? Akhirnya beberapa kali saya masih keceplosan kata bisa, ya beradaptasi akhirnya jadi lancar ngomong boleh. Makanya kemarin Pak Benyamin Ko saya bilang nggak bisa lagi ya, udah boleh ya. Oh ketawa dia, udah ngerti dia saudara. Haleluya. Ada haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita semua dibenarkan hari ini. Lewat firman Tuhan yang akan membenarkan kita. Supaya mengerti seperti apa ibadah yang benar dan beribadah dengan cara yang benar. Nangkap sampai di sini? Baik, mari kita lihat saudara dari kitab Kolose pasalnya yang kedua. Kitab Kolose pasalnya yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-22 atau sampai 23. Saya ajak lagi kita membaca ayat ini secara responsoria, bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara jemaat Tuhan baca ayat yang ganjil. Nanti ayat terakhir kita baca secara bersama-sama. Amin saudara. Carilah perkara yang di atas. Ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia bersama-sama. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Wow. Ayat 23 berkata, peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh apa? Jadi peraturan-peraturan ibadah yang mereka buat itu nampaknya penuh hikmat. Hikmat sekali dan nikmat sekali rasanya. Tetapi firman Tuhan katakan, itu tidak ada gunanya. Karena itu adalah ibadah buatan sendiri. Ibadah buatan apa? Beribadah itu enggak boleh menurut kehendak dan keinginan sendiri. Harus beribadah menurut kehendak dan keinginan Tuhan. Makanya saudara enggak boleh bilang begini, pokoknya itu yang aku senang, itu yang aku suka, itu yang aku sejahtera. Bukan itu patokannya, firman patokannya. Kadang-kadang saat perintah firman sampai ke kita nggak suka. Suka nggak suka, firman adalah firman. Suka nggak suka, firman adalah kebenaran yang wajib harus mutlak kita taati. Haleluya. Sampai sini nangkap? Saul mencoba beribadah menurut caranya. Ini yang menjadi malapetaka buat dia. Dia tidak mau ikuti aturannya Tuhan. Tapi dia mau buat aturannya sendiri. Ini yang bahaya. Aturan Tuhan sebenarnya sudah ada, jelas. Lewat Samuel, Tuhan sudah bicara kepada Saul dan berkata, tunggu hari ke-7 sampai hari ke-7.
Aku akan datang untuk mempersembahkan korban keselamatan. Jelas. Tapi Saul melanggar aturan itu. Karena apa? Situasi dan kondisi. Saya mau ingatkan saudara, tidak peduli apa situasi saudara. Tidak peduli apapun kondisi saudara. Firman Allah adalah aturan mutlak yang harus kita taati. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Sekali lagi saya mau ingatkan. Saya kasih contoh lagi. Kalau melihat keadaan daripada janda Sarfat. Melihat dari kondisi dari janda Sarfat. Rasanya tidak logis Elia minta dibuatkan roti untuk dia makan. Dari situasi dan kondisi janda Sarfat ini. Ini Elia ini adalah boleh dikatakan kalau menurut pikiran manusiawi kita, ini Elia ini adalah pendeta yang sedikit agak rakus dan mementingkan diri sendiri. Ini Elia ini adalah hamba Tuhan. Ya, kalau kita analisa menurut pikiran manusia, ini sesat ini. Masa jemaat miskin masih dipaksa juga berkorban? Udah itu makanan itu dia makan pula. Sementara janda miskin dan anaknya kan juga udah kelaparan. Harusnya dia maklum dong. Kalau udah miskin, jangan lagi disuruh berkorban. Harusnya dibantu dong. Saya mau tanya, Elia bisa makan nggak tanpa janda Sarfat? Bisa. Elia bisa kenyang nggak tanpa janda Sarfat? Kenapa dia harus pergi ke janda Sarfat? Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan kita lakukan bukan tergantung situasi dan kondisi keadaan kita. Katakan amin. Karena mertuaku nyamang, makanya aku tidak bisa menyerah total kepada Tuhan. Usang sudah itu. Karena suamiku Pak Pendeta, makanya aku belum bisa melayani. Haleluya. Ada lagi yang bilang, karena orang tuakunya, karena situasikunya, karena depan rumahku namboruku, belakang rumahku tulang robot, samping rumahku nan tulang, samping kanan rumahku amang tulang. Ini jadi alasan banyak orang. Nah kita melihat firman Allah, wah ini dahsyatnya saudara. Haleluya. Waktu orang Israel berada di padang gurun, dihadang oleh laut Teberau, Tuhan bilang menyeberang. Lah, Musa bisa komplain loh. Orang Israel komplain. Nyeberangnya gimana? Caranya gimana? Orang laut luas yang menghadang di depan. Betul tidak? Tapi kalau firman sudah bicara, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Asal kita mau percaya dan taat. Itu loh. Haleluya. Tuhan memang gak suruh mereka lompat semua kecebur ke laut itu. Enggak. Tuhan perintahkan pada Musa. Angkat tong. Tapi belajar dulu percaya. Makanya setiap firman keluar. Jangan langsung didebat. Kalau agak bertolak belakang dengan akal sehat manusiawi kita. Belajar dulu tenang. Renungkan. Doakan. Baru setelah Tuhan beri pengertian yang jelas, terima, lakukan. Jangan buru-buru menjas, ini bahaya loh. Makanya dalam kitab Amsal katakan, orang yang menghina firman akan mati. Orang yang menolak firman, wow, resikonya tinggi loh saudara. Nyawa taruhannya. Haleluya. Makanya saya selalu ingatkan, kalau mau punya masalah pastikan bukan dengan hamba Tuhan yang punya firman. Jangan bermasalah dengan hamba Tuhan yang punya firman. Karena risikonya nyawa melayang. Makanya Daud katakan, jangan usik hambaku yang kuurapi. Itu berulang-ulang dikatakan dalam Alkitab. Haleluya. Makanya sampai Tuhan bilang, barang siapa menyambut nabi
ia akan menerima upah nabi. Haleluya. Siapa yang menyambut nabi bahkan memberi secangkir air putih saja kepada salah seorang yang adalah hambaku, kata Tuhan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saya pernah diminta mendoakan oleh seorang bapak di satu tempat, masih di daerah Tanah Batak ini. Lumpuh di tempat tidur. Saya agak sedikit berat mendoakannya. Dan saya doakan gak terjadi apa-apa. Tapi hati saya gak sejahtera gitu loh. Jujur, saya saksikan ini apa adanya. Lalu saya tanya, ada apa dengan bapak ini? Apa yang pernah dia lakukan? Hamba Tuhan yang bawa saya ke sana ngomong, baru-baru ini Pak, beberapa bulan yang lalu ada KKR di sini. Waktu pendeta itu khotbah, bapak inilah yang paling ribut jawab khotbahnya. Wow. Menderita. Saya doakan, dan tidak lama dia meninggal. Tolong diamankan dulu. Haleluya. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita semua. Jadi kita harus belajar mendengar dan menerima firman Tuhan. Katakan amin. Karena firman itu hidup loh. Kalau diterima dengan hati yang benar. Sebaliknya, firman itu bisa berdampak negatif kalau kita tidak membuka hati dan menerimanya. Makanya lihat Ananias dan Sapira. Oleh karena salah beribadah di tempat ibadah yang benar, berujung dengan kematian. Suami istri pula, saudara. Begitu meninggal suaminya, tidak lama kemudian dia juga meninggal. Tuhan jauhkan itu dari kita. Oleh sebab itu kita harus beribadah dengan benar. Katakan amin. Nah, ibadah palsu itu, ayat 23 jelas berkata, peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah apa? Buatan sendiri. Jadi kita tidak boleh beribadah menurut kehendak sendiri, menurut pemahaman sendiri, menurut keinginan sendiri, tapi harus menurut firman yang benar yang Tuhan wahyukan. Haleluya. Seperti apa ibadah yang benar itu? Ini penting, ini dulu yang perlu kita kaji, kita telusuri, saudara. Haleluya. Kembali ke dalam ayat yang ke-16. Judul perikopnya saja dikatakan, carilah perkara yang di atas. Jadi ada buatan sendiri, ada ibadah buatan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ibadah buatan Tuhan itu kayak apa? Sebelum kita lihat ayat 16, kita baca dan 17. Kita baca dulu, buka dulu Filipi pasal 3, ayat yang ke-3. Filipi 3, ayat yang ke-3. Haleluya. Oke? Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama firman Tuhan. 2, iya. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Katakan amin. Kitalah orang-orang yang apa? Bersunat, yang beribadah oleh apa? Roh Allah. Lihat saya, ini penting. Apa yang dimaksud dengan beribadah oleh Roh Allah? Beribadah oleh Roh Allah adalah orang yang sudah disunat. Lihat saya, ini penting. Musa, ini kelemahan Musa. Kenapa Musa gagal membawa orang Israel sampai ke tanah perjanjian? Bukan hanya gagal membawa umatnya, tapi Musa juga gagal ikut menyeberang. Betul? Yes. Kalau kita lihat apa sih kelemahan Musa dalam pelayanan ibadahnya? Kelemahan Musa adalah tidak adanya penyunatan. Bahkan Musa sebelum pergi ke Mesir, di tengah jalan, sedang berjalan menuju Mesir untuk menyelamatkan umat Israel, pada waktu di tengah jalan Tuhan hampir membunuh Musa.
Tahu kan ceritanya? Mengapa Tuhan hampir membunuh Musa? Karena kedua anak Musa belum disunat. Lalu Zipora istri Musa segera menyunatkan anaknya, lalu mengoleskan darah hasil sunatan itu ke kaki Musa. Lalu Musa berkata, sesungguhnya engkau adalah pengantin apa? Pengantin darah bagiku. Itu kelalaian, saudara. Sementara sudah jelas, mulai dari Abraham, setiap anak bagi keturunan Abraham yang lahir, laki-laki, umur 8 tahun, segera harus disunat. Tapi anak Musa tidak disunat. Entah karena Musa lahirnya di Mesir, dan tidak pernah dididik dalam ibadah yang benar, karena dia memang tinggal di istana Firaun. Nah, tapi sedikitnya, dia bisa belajar dari kehidupan umat Tuhan orang Israel dan belajar sejarah tentang iman kepercayaan dari nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi boleh dikatakan Musa adalah hamba Tuhan yang penuh urapan tapi kurang pewahyuan firman. Hamba Tuhan bisa nggak penuh urapan tapi kurang kelimpahan firman? Bisa. Salah contohnya Musa. Contoh yang lain Pak ada Simpson. Simpson itu urapannya jangan ditanya, saudara. Singa saja mulutnya bisa dirobek. Dia bunuh singa di tengah jalan. Waktu mau pergi ke Filistin, melamar perempuan Filistin bersama dengan kedua orang tuanya. Betul tidak? Waktu mereka pulang dari Filistin, di tengah jalan bangkai singa itu masih ada. Dan di mulut bangkai singa itu, ada apa? Ada madu. Oh, Simpson makan madu dari bangkai singa itu. Kali berikutnya dia pergi lagi ke Filistin untuk kasih persembahan kasih. Kalau bahasa Batak dibilang sinamot. Oh, mereka buat teka-teki, betul gak? Lalu Simpson bilang begini teka-tekinya. Kalau bisa dijawab, dari yang kuat keluar makanan, dari yang makan keluar manisan. Dari yang kuat keluar manisan, dari yang makan keluar makanan. Stres orang Filistin dibuatnya, saudaraku. Nggak ada yang tahu. Haleluya. Ya, lalu akhirnya mereka membajak lembu betinanya. Mengerti kan? Makanya istri-istri ini jaga rahasia iman. Akhirnya orang Filistin bisa menebak teka-tekinya Simpson. Lalu Simpson marah, dari mana kamu tahu arti teka-tekiku kalau nggak membajak lembu betinaku? Maksudnya apa? Nggak membujuk-bujuk istriku untuk memberitahu aku arti daripada teka-teki itu. Ini istri bisa jadi penolong, bisa jadi perongrong. Yang istri-istri, coba saling tanya kiri ke kanan. Tanya, kau penolong atau perongrong? Kok nggak ada yang berani tanya? Haleluya. Ya, haleluya. Jadi Simpson limpah dengan urapan, tapi miskin dengan firman. Musa limpah dengan urapan, tapi masih kurang sempurna dalam memahami firman. Sampai mau dibunuh Tuhan. Nah, 40 tahun kepemimpinan Musa dalam ibadah penggembalaannya kepada orang Israel. Belum pernah ada satu hari Musa khususkan untuk menyunat orang Israel. Sunat itu terjadi setelah pergantian kepemimpinan. Setelah Yosua mengganti Musa. Nah, saudara, saya mau beritahu. Nah, ini yang berbahaya. Kalau ingat, saya sudah pernah terangkan bahwa bicara tentang sunat, ini pisau batu loh. Pisau itu bicara firman. Batu itu bicara tentang kerasnya firman Tuhan. Artinya, sudah saatnya kita menerima firman yang keras. Yang menegur dosa kita. Mana amennya? Nah, Musa ini adalah seorang hamba Tuhan yang selalu mau mengadakan mujizat bagi umat Tuhan. Dan memang jemaatnya banyak. Dan banyaknya jemaat ternyata nggak ukuran masuk surga. Justru banyak jemaatnya yang selamat dari Mesir. Banyak juga yang akhirnya mati berhantaran mayatnya di padang gurun. Hati-hati loh. Jadi jemaat yang banyak jemaatnya nggak ukuran mereka sedang beribadah di tempat yang benar dan beribadah dengan cara yang benar. Jangan-jangan nanti nggak ke surga. Kalau tidak ada apa? Tidak ada pisau batu. Firman yang keras.
Firman yang mengoreksi. Firman yang menyucikan. Mana amennya? Jadi kita harus disucikan oleh firman. Katakan amin. Sebab kalau tidak firman lagi yang menyucikan kita, apalagi nggak ada. Yang dapat menyucikan pikiran manusia, yang dapat menyucikan hati manusia, hanya firman Tuhan. Makanya di kolong langit ini, tidak ada orang yang beragama, yang bisa mengalami kelahiran baru, berubah secara total, kalau bukan orang percaya pada Yesus. Yang benar-benar ya, lahir barunya. Haleluya. Itu yang bisa berubah total. Katakan amin. Haleluya. Jadi Musa gagal karena apa? Tidak punya pisau batu untuk menyunat. Artinya apa? Tidak punya firman yang tajam. Untuk mengoreksi dosa umat Israel. Untuk memperbaiki kelakuan mereka. Walaupun sudah keluar dari Mesir, tapi kelakuannya masih seperti orang Mesir. Berapa banyak kita yang sudah lepas memang, sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus, tapi kelakuan masih seperti orang dunia. Masih mempercayai apa yang dipercayai oleh orang yang belum percaya pada Tuhan. Bukankah opung kita itu semua dulu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang benar? Kalau sampai kita masih mempercayai apa yang dipercayai oleh opung si jolo-jolo tubuh, apa bedanya kita dengan mereka? Ini kembali diingatkan. Haleluya. Sampai sini nangkap. Saya rindu ibadah ini membawa kehidupan bagi kita. Ibadah ini membawa masa depan yang cerah bagi kita. Haleluya. Nah, saudara, kitalah orang bersunat yang beribadah oleh apa? Oleh Roh Allah. Dan bermegah dalam apa? Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada apa? Hal-hal lahiriah. Jadi patokannya bukan perkara lahiriah. Katakan amin. Orang yang beribadah oleh Roh Allah pasti orang yang sudah bersunat. Makanya jangan hanya berpatokan kepada mujizat. Jangan hanya berpatokan kepada karunia. Makanya tadi dikatakan kembali ke dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Bisa ngikuti saya sampai di sini? Bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini? Yes, kalau begitu. Haleluya. Haleluya. Saya yes. Yang lain jangan sampai no. Kita kembali ke dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16. Silakan, Mbak. Ya. Main cepat kita. Waktu jalan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ya. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Terus 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari terus dari apa yang harus datang. Ya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Luar biasa. Bayangan. Dan bayangan itu adalah ibadah lahiriah. Masalah ibadah Sabat, hari raya, bulan baru, soal makanan. Ini semua adalah bayangan. Katakan amin. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan yang beribadah dalam perjanjian baru. Kita tidak lagi berpatokan ibadah itu kekristenan kita benar atau tidak tergantung apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Bukan. Tapi ibadah itu benar berkenan atau tidak kepada Tuhan tergantung apakah kita sudah hidup di dalam roh dengan benar atau tidak. Mana mainnya? Ya, masih banyak saudara, gereja mengajarkan jangan makan ini. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan udang. Kalau tidak makan babi dan tidak makan udang alasan kesehatan, no problem. Yes, harus. Tapi kalau alasan, oh itu firman Tuhan. Dan harus beribadah hari Sabtu. Kalau tidak, Tuhan nggak berkenan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang lahiriah, itu bukan lagi bentuk ibadah kita. Haleluya. Saudara, kita ini sudah beribadah di dalam roh. Kalau sudah bicara tentang roh, ini tidak bisa lagi dibatasi oleh hari-hari. Ini tidak bisa lagi dibatasi oleh waktu. Nah, sangat berbahaya kalau masih banyak orang Kristen, konsep berpikirnya bahwa karena ini hari Minggu, maka saya beribadah. Kalau saudara datang hari ini beribadah, karena hari ini adalah hari Minggu, itu lahiriah. Saudara datang beribadah hari ini, bukan karena hari ini hari Minggu. Tapi karena memang ini waktu yang tepat,
kita beribadah karena panggilan roh dan firman. Bukan karena, makanya kadang-kadang orang Batak kan bilang, hari Minggu don waeng, dan lau homer Minggu. Jadi masalahnya hari Minggunya, makanya bagi halak kita, di luar hari Minggu itu bukan dianggap biar ibadah. Makanya waktu dibilang, 3 ibadah. Menurut firman penggembalaan. Kan gitu ya? Wah, nanti saya akan terangkan lagi itu lebih jauh tentang tudung dan ruang kudus dan ruang maha suci, saudara. Ya, 3 ibadah. Lalu kita pikir, apalagi itu banyak kali. Yang aku tahu ibadah itu hanya hari Minggu. Di luar hari Minggu, lalu kita anggap enggak ibadah. Padahal Alkitab mencatat tiap-tiap hari mereka ada di bait Allah. Haleluya. Itu sebabnya saya sudah terangkan. Ibadah hari-hari raya dari orang Israel. Yang terdiri dari 7 hari raya itu. Dilaksanakan 3 kali 1 tahun. Jadi, wah ini dalam kan? Saya sudah pernah terangkan berarti. 7 ibadah raya yang dilaksanakan 3 kali 1 tahun. Berbicara tentang kesempurnaan dalam kuasa kebangkitan. Itulah yang disebut ibadah oleh roh Allah. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita, nah bahaya. Kalau ibadah Paskah kita laksanakan, kita lakukan hanya karena pas hari itu jatuh pada hari Paskah. Itu lahiriah. Paskah itu dilakukan bukan hanya pas karena hari Paskah. Paskah dilakukan tiap hari. Haleluya. Ibadah roti tidak beragi juga kita laksanakan tiap hari. Karena kita harus makan roti yang tidak beragi tiap hari. Katakan amin. Mana haleluyanya? Ibadah buah sulung pun harus dilaksanakan tiap hari. Karena sekarang ibadah kita bukan lagi secara lahiriah, tapi secara rohaniah. Katakan amin. Di dalam roh, oleh roh. Nah kalau di dalam roh, oleh roh, pasti seturut firman. Waspada orang bicara di dalam roh oleh roh, tapi di luar firman. Haleluya. Makanya kalau kita berpatokan kepada hidup ibadah dalam roh, patokannya mujizat, patokannya nubuat, patokannya mengusir setan, ini yang akhirnya Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku. Kalau kita berkata kita ibadah oleh roh, maka patokannya adalah firman. Kurang nyentak aminnya. Haleluya. Sekali lagi, kalau kita katakan kita beribadah oleh roh, maka patokannya adalah firman. Patokannya nggak mujizat. Walaupun kita butuh mujizat dan mujizat harus terjadi. Patokannya bukan nubuat. Patokannya bukan mengusir setan. Walaupun harus ada nubuatan dan setan harus diusir. Tapi harus tetap berpatokan pada firman. Supaya nanti pada akhir zaman Tuhan tidak tolak kita. Kemarin dalam ibadah Mezbah Rupa saya sudah sampaikan. Mengapa orang-orang dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan katakan adalah orang yang melakukan kejahatan. Padahal apa yang mereka kerjakan adalah semua dalam ruang lingkup ibadah. Mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, dan bernubuat. Karena mereka hanya berpatokan, makanya tadi katakan, janganlah di dalam ayat 18, coba kita lihat dalam Kolose pasal 2. Haleluya. Silakan Pak. Ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Aha, terus? Dan beribadah kepada malaikat. Beribadah kepada malaikat. Malaikat ini bicara hamba Tuhan loh. Bicara pemimpin. Mohon maaf. Ada banyak kali jemaat. Ketika mendengar firman. Yang benar. Lalu mereka berpikir apa? Pendetaku gak bilang begitu. Sampai sini nanggap. Pendeta kami gak bilang gitu kok. Pendeta kami boleh kok. Mau boleh atau tidak kata pendetamu jika itu firman. Mutlak dan harus kita lakukan. Sampai sini nangkap saudara. Masih sadar? Haleluya. Masih hidup? Amin. Masih ada tanda kehidupan? Ye, haleluya.
Ya, lanjut terus. Ya. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Ini karunia-karunia. Karunia itu penting. Tapi tidak boleh ukuran benar tidaknya ibadah itu pada karunia. Kembali harus pada firman Tuhan. Haleluya. Lihat saya. Penting. Kenapa Musa gagal masuk ke tanah Kanaan? Karena dia melakukan satu kesalahan. Dengan memukulkan tongkatnya kepada gunung batu. Betul? Tuhan katakan apa? Katakanlah kepada gunung batu itu. Air keluar. Maka dari gunung batu akan keluar apa? Air. Tapi karena melihat dan mendengar sungut-sungut dari orang Israel ini. Hati Musa jadi dipahitkan. Hati Musa jadi geram dan marah melihat jemaat. Jadi ternyata, saudara, bukan cuma zaman sekarang pendeta marah lihat jemaat. Musa dulu juga pernah marah lihat jemaat. Tapi kalau pendeta marah lihat jemaat bisa gagal masuk tanah perjanjian. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Waktu Musa sampai di gunung itu, dia tidak berkata kepada gunung itu supaya mengeluarkan air. Melainkan dia memukulkan tongkatnya. Sekarang caranya benar atau salah? Sekali lagi, caranya menurut firman atau tidak? Sekarang saya mau tanya, terjadi nggak mujizat? Air tetap keluar. Mujizat terjadi, walaupun sudah melenceng dari firman. Makanya saya mau katakan, dalam ibadah, patokan kita bukan karunia. Dalam ibadah, patokan kita bukan mujizat. Wah, pendeta kami bisanya bilang meradat, terjadinya mujizat. Ke nerakalah kau santi sama pendetamu itu. Musa gagal masuk tanah perjanjian. Karena salah melakukan tidak menurut caranya Tuhan. Walaupun sudah tidak menurut caranya Tuhan, mujizat masih terjadi. Tuhan tidak pernah menyesali karunia-Nya. Katakan amin. Ini memang ini agak sedikit mendewasakan ya rohani kita. Memang yang kurang suka pendewasaan agak melep lah ini rohnya. Tapi yang suka pendewasaan ini yang dia cari. Haleluya. Karena ini memahami ibadah yang palsu dan ibadah yang benar. Haleluya. Sekali lagi, ini memahami ibadah yang palsu dan ibadah yang... Kenapa kita harus pahami ini? Sebab ibadah inilah yang menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sampai sini nangkap. Ke surga tidaknya besok kita ini tergantung ibadah yang kau jalankan di bumi ini. Sampai sini nangkap saudara. Haleluya. Jadi kembali patokannya adalah firman. Nah, seperti apa ibadah yang benar itu? Kembali ke dalam ayat yang ke-16 Kolose pasal 2. Di sana dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah apa? Bayangan. Sama-sama katakan dengan saya, bayangan. Daripada yang harus datang, sedang wujudnya ialah apa saudara? Kristus. Dalam terjemahan aslinya begini, yang paling tepat. Di sini ada kurang sempurna dia. Ini dalam terjemahan aslinya yang paling tepat begini. Semuanya itu, dalam ayat 17 ya. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Tapi tubuh Kristus. Dalam bahasa Batak lebih cocok. Dalam bahasa Batak, begini dia. Saya akan bacakan ya saudara. Haleluya. Mari kita lihat. Ya, masih di Kolose pasalnya yang kedua tadi. Ayat 17. Dari bahasa Batak. Ada kata tubuh. Ya. Ini bahasanya. Mungkin di laptop bisa tampil nggak bahasa Bataknya? Lebih cocok, lebih pas dengan bahasa aslinya. Dengan bahasa Inggris juga. Dalam King James Version. Haliluni akan anaing rodoi. Alai Kristus ido napuna badan.
Itu dia. Sekali lagi. Haliluni akanana yang rodoi alai Kristus ido napuna badan. Ada kata badan. Bicara tubuh. Jadi saudara, ibadah raya daripada ibadah orang Israel yang dilaksanakan sebagai ibadah bayangan dalam perjanjian lama, tangkap, adalah bayangan dari ibadah perjanjian baru. Ibadah perjanjian baru itu tadi dikatakan saudaraku, body of Christ, tubuh Kristus. Lihat saya, ini penting. Berarti ibadah yang benar sasarannya adalah menjadikan jemaat menjadi tubuh Kristus. Jika tidak, maka ibadah itu sedang mengarah kepada ibadah Nangkap nggak? Kenapa kita harus dijadikan menjadi tubuh Kristus? Wah, dalam ini. Tidak apa-apa dulu ya. Haleluya. Mari kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17 dan 18. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17 dan 18. Lihat saya semua. Saudara tertarik nggak dengan firman ini? Haleluya. Saudara pengen tahu nggak kebenaran ini? Yes. Doa saya kiranya hati saudara datang dengan haus dan lapar akan firman. Kalau saudara datang dengan haus dan lapar, pulang pasti dipuaskan. Amin. Tapi kalau saudara datang hanya karena hari Minggu hari ini, itu ibadah lahiriah. Hati-hati, jangan beribadah di tempat ibadah yang benar, tetapi tidak dengan cara yang benar. Shalom. Haleluya. Mari, silakan Pak. Sebab Tuhan adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh. Perhatikan. Tuhan itu apa? Roh. Roh. Terus? Dan di mana ada roh Allah, Ya. di situ ada kemerdekaan. Luar biasa. Katakan amin. Amin. Nanti saya akan jelaskan kemerdekaan yang seperti apa maksudnya yang dikerjakan oleh roh Allah di dalam diri kita. Lanjut dulu. Kita lihat ayat 18. Sasaran ibadah ini. Tujuannya apa? Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terus? Dengan muka yang tidak berselubung. Iya, terus? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Terus? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Luar biasa. Kita diubah menjadi serupa dengan apa? Kemuliaan. Look at me. Lihat saya. Kenapa dalam ibadah kita harus diubah menjadi serupa dengan gambar Allah? Karena memang dari awal kita ini diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan. Lihat saya. Kenapa gambar dan rupa Allah hilang dari diri manusia? Karena apa? Karena dosa. Dalam kitab Roma dikatakan, semua orang telah berbuat dosa. Dan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sama dengan gambar Allah. Gambar Allah dalam kata aslinya ini bicara sifat Allah. Tabiat Allah. Jadi sifat Allah itu hilang dari manusia. Sifat Allah itu apa? Kasih. Haleluya. Dosa membuat manusia kehilangan kasih. Sehingga manusia tidak bisa lagi sabar. Tidak bisa lagi mengasihi. Tidak bisa lagi tanpa pamrih. Sudah selalu harus ada untung ruginya. Kurang lebih begitu. Sampai sini nangkap? Nah ternyata di dalam roh, ibadah yang benar, kita semua mencerminkan kemuliaan tuh dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan apanya? Gambarnya. Lihat saya. Jemaat harus jadi tubuh Kristus. Itulah ibadah yang benar. Bicara tentang jemaat harus jadi tubuh Kristus. Saya nggak mungkin sampaikan hari ini. Minggu depan, saya akan sampaikan jemaat yang ciri-ciri jemaat yang menjadi tubuh Kristus.
Sampai sini nangkap? Yes. Itu nggak mungkin saya sampaikan hari ini karena itu topik khusus. Yang itu aja pun 2 jam nggak selesai itu disampaikan saudara. Ciri-ciri jemaat yang menjadi tubuh Kristus. Nah ternyata tadi ibadah lahiriah itu, ibadah bayangan itu, wujudnya adalah tubuh Kristus. Artinya ibadah di dalam roh yang membawa saya dan saudara untuk mengalami keubahan, untuk memiliki kemuliaan Allah, agar diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, lihat saya. Menjadi tubuh Kristus sama dengan menjadi mempelai perempuannya. Kenapa kita sekali lagi, kenapa kita diibaratkan, digambarkan menjadi seperti istrinya Tuhan? Bukankah Adam yang pertama diciptakan Tuhan baru Hawa? Oke. Waktu Adam sudah diciptakan, Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak baik seorang diri saja. Lalu Tuhan menciptakan seorang penolong. Yang apa? Yang apa? Yang sepadan. Jadi Hawa itu sepadan dengan Adam. Makanya kalau mau cari jodoh, cari yang sepadan. Sepadan imannya. Sepadan kasihnya. Sepadan hatinya melayani. Jangan yang satu rindu melayani, yang satu rindu senangnya merusak pelayanan. Haleluya. Sampai sini nangkap enggak? Kalau si perempuan suka melayani, cari laki-laki juga yang suka melayani, biar sepadan. Ada banyak orang muda, pada waktu masih muda, giat melayani. Begitu menikah, off. Berhenti pelayanan, dengan alasan apa? Suami tidak mengizinkan. Berarti kau salah pilih jodoh. Harusnya makin menikah, makin 2 kali lipat pelayananmu. Nggak enak lagi nih. Kurang sudah bilang amin ini. Haleluya. Kalau yang sudah menikah, ya sudah. Marilah bergumul bersama-sama. Kalau engkau seorang yang murah hati, cari yang sepadan. Jangan cari yang pelit. Nanti kau akan terganggu. Pada saat mau memberi, dia menghalangi. Kalau orang yang murah hati tidak memberi, itu jadi kesusahan bagi dia. Bagi seorang yang suka memberi, jika gagal memberi, itulah kesedihannya. Itulah masalahnya. Kalau sempat sampai dapat suami atau istri yang tidak suka memberi, sementara si laki atau si perempuan adalah tipe yang suka memberi, ini nggak sepadan. Halo? Haleluya. Termasuk juga sepadan pendidikannya. Jangan yang satu S2, yang satu S1, maksudnya sekolah dasar saja. Kalau yang suami S2, minimal istri S1 lah. Kalaupun cuma S1 atau S2 maksudnya sekolah dasar, S1 tadi itu jelas sarjana maksud saya ya. Kalaupun ada yang sekolah dasar, tapi pastikan orangnya brilian. Suka belajar. Sampai sini nangkap, ini cara yang tepat pilih jodoh. Katakan amin. Nah kalau belum dapat yang sepadan, lebih baik nggak usah menikah. Saya lihat dari wajahnya ya, ada yang nggak rela ini. Saya lihat wajah-wajah pemuda kita nggak rela ini. Kalau belum sepadan, lebih baik tidak menikah. Tak satu pun yang amin dari orang muda ini. Haleluya. Nah ini yang akhirnya membuat banyak kesulitan, saudara. Ini yang akhirnya membuat banyak problem dan masalah dalam nikah, dalam keluarga. Karena apa? Tidak sepak. Lihat saya. Tuhan memposisikan dirinya bagi kita sebagai mempelai laki-laki. Kita gerejanya diposisikan bagaikan mempelai perempuan. Nah, untuk jadi mempelai perempuannya, kenapa harus jadi mempelai perempuannya atau tubuhnya? Supaya apa? Kita sepadan.
Katakan amin. Jadi dalam ibadah kita harus disepadankan dengan Kristus. Haleluya. Sekali lagi, dalam ibadah yang benar, harus ada firman Allah yang disampaikan, diajarkan, untuk menyepadankan kita dengan Kristus. Supaya kita kembali kepada gambar haliknya. Menjadi serupa dan segambar dengan tuh. Ada amin? Itu proses memang. Proses. Makanya saudara, tidak cukup. Makanya saya katakan sekali lagi, tidak cukup sekali seminggu dengar firman, lalu saudara berubah. Omong kosong itu. Dan tidak cukup hanya mendengar firman dalam ibadah raya, ibadah PA, dan ibadah Mesbah Dupa, lalu saudara berubah. Tidak. Tiap hari kita harus mencerminkan. Tiap hari kita harus belajar firman Tuhan. Sampai sini nangkap. Saya udah kasih pernah contoh. Jika anak yang kita sekolahkan masuk cuma sekali seminggu, kira-kira bisa selesai nggak 6 tahun SD-nya? Kalau dia hanya masuk sekali seminggu ke sekolah, kira-kira berapa puluh tahun dia untuk menyelesaikan SD? Oke, kita hitung dulu. Untuk menyelesaikan SD butuh 6 tahun. Betul nggak? Oke. 6 tahun itu dia harus sekolah 6 kali 1 minggu. Senin sampai Sabtu. Betul tidak? 6 kali 1 minggu kali 4 minggu. 1 bulan. Hitung. Baru selesai 6 tahun. Kalau sekali seminggu berarti 4 kalinya sekolah sebulan. Nangkap? Butuh berapa puluh tahun untuk menyelesaikan tingkat SD. Jadi bayangkan kumisnya udah panjang melintang ke kiri dan ke kanan. Masih kelas 4. Jenggot sudah seperti jenggot teroris. Tapi masih kelas 3. Pertanyaan saya, selesai nggak SD-nya? Selesai nggak SD-nya? Kira-kira, saudara, bisa nggak diubah menjadi seperti Kristus? Hanya dalam sekali seminggu ibadah. Kiri kananlah dulu lihat saudara, jangan saya aja yang dilihatin. Haleluya. Lihat saya. Saya khawatir saudara datang beribadah hanya sebagai rutinitas. Ini kita harus change. Ubah paradigma ini. Saudara dan saya, kalau datang beribadah, pastikan datang dengan tujuan supaya saya dibaharui oleh firman. Amin. Datanglah beribadah dengan kerinduan untuk mengalami pembaharuan lewat firman. Kalau orang sudah datang beribadah untuk mengalami pembaharuan lewat firman, jika di tempat ibadah itu tidak ada firman yang membaharui, gak mungkin dia betah di sana. Maka dia akan cari tempat ibadah yang di dalamnya ada firman yang membaharui. Nangkap? Supaya kita bisa bedakan mana ibadah palsu, mana ibadah yang benar. Ibadah yang benar harus membawa jemaat kepada pembaharuan untuk menjadi serupa dengan gambar ilahinya. Katakan amin. Dalam kemuliaan yang semakin apa? Tadi coba sekali lagi ayat 17. Kayaknya saya akan mengakhiri di sini saja, ini waktu jalan terus. Ayat 17. Ya. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh, terus? Dan di mana ada roh Allah, ya, di situ ada kemerdekaan. Luar biasa. Di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Merdeka dari apa? Mari kita lihat saudara dalam ayatnya yang kita lihat ayatnya yang ke-14 atau ayat 13. Ya. Tidak seperti Musa. Ya. Yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ya, terus? Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikirannya telah menjadi tumpul, terus? Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Terus lagi 15.
Bahkan sampai pada hari ini. Sampai hari ini. Terus? Setiap kali mereka membaca kitab Musa. Setiap kali mereka belajar kitab Musa. Ya, terus? Ada selubung yang menutupi hati Ada selubung. Karena di kitab Musa itulah umat Israel diajarkan bagaimana beribadah dengan cara yang benar. Amin. Katakan amin. Amin. Tapi itu masih bayangan. Itu harus kita pahami dan kita harus mengerti secara rohani. Baru kita paham dan mengerti seperti apa ibadah yang palsu, seperti apa ibadah yang benar, dan bagaimana cara ibadah yang benar dari orang yang beribadah, bagaimana yang tidak benar. Nangkap sampai di sini? Dengar baik-baik, agung rahasia ibadah ini loh. Haleluya. Daud diberkati Tuhan luar biasa karena ibadahnya. Salomo diberkati Tuhan luar biasa karena ibadahnya. Pada hari tua Salomo, setelah ibadahnya rusak, maka hancurlah kerajaan Israel. Betul tidak? Hancur ibadahmu, hancurlah juga nasibmu. Oh, mungkin ada orang di antara kita berkata begini, Pak Pendeta, saya tidak pernah beribadah. Tapi saya lebih sejahtera hidupnya dan lebih mapan daripada orang yang beribadah. Saya mau beritahu, sejahtera dan mapanmu itu dari setan. Itu adalah sia-sia. Makanya firman Tuhan katakan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Mana amennya? Amin. Haleluya. Seharusnya kemapanan hidup kita, kesejahteraan hidup kita, itu hasil dari ibadah kita. Kurang ini. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sejahteranya hidup kita, kemapanan hidup kita, kemakmuran kita, keselamatan kita adalah hasil ibadah kita. Nah, sekarang saya mau tanya, bisa nggak orang mapan, sejahtera, makmur tanpa ibadah? Bisa. Itulah yang disebut dengan makmur, sejahtera, mapan yang palsu. Makanya walaupun kaya raya, walaupun sukses, walaupun kelihatannya bahagia, tapi di dalamnya ada kekosongan, di batinnya ada kekosongan yang tidak pernah dia alami kepuasan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan dalam batin kita. Yang mesti nangkap saudara? Oh, saya banyak lihat orang kaya raya stres saudara. Saya pernah melayani di Bali. Saya dibawa melayani satu keluarga. Suaminya orang luar, istrinya orang Indonesia. Tahu saudara, bisnis mereka tahu. Bisnisnya dengan para menteri. Gila kan? Rumahnya mewah sekali saudara. Saya dibawa ke rumahnya, luar biasa. Interiornya, perabot-perabotnya, luar biasa. Mewah, super mewah. Karena apa? Suaminya itu bisnis sama menteri-menteri. Hebat ya? Nah, saudara tahu, istrinya cerita. Dia bilang, saya susah tidur Pak Pendeta. Hah? Rumah semewah dan sebagus ini susah tidur. Padahal kita kan di Barani Jawa, hormono babi, budum-budum kan, gitu kan? Haleluya. Lalu dia bilang lagi begini, saya nggak kurang, ini kenyataan saudara. Tengah malam kalau saya nggak bisa tidur, saya turun dari lantai 2 kamar saya. Dan saya ke ruang tamu ini, katanya. Terus saya tanya, di ruang tamu ngapain Ibu? Saya hanya liatin meja ini. Tahu dia punya meja harganya ratusan juta. Cuma meja kursinya. Itu dia bilang, ini ukiran dari ini, ukiran yang mengukir si ini. Saya mana kenal itu. Yang saya tahu ayat. Oh, dia ceritakan ini ukiran kayak apa dan pengukirnya si ini karya seninya begini. Yang gitu-gitu saya nggak ngerti. Oh, saya gituin aja. Dan dia bilang, ini meja, saya beli ratusan juta. Gila loh. Cuma mejanya saja. Ya, kayu begini, saudara. Saya nggak tahu itu kayu apa. Saya juga nggak tanya. Memang banyak ukiran-ukirannya, saudara. Katanya itu diukir oleh pengukir yang paling terkenal. Nilai seninya katanya tinggi. Yang saya lihat biasa aja. Terus saya tanya, setelah lihat ini itu bisa tidur Ibu? Enggak juga katanya. Haleluya. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena, dengar baik-baik. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, walaupun kelihatannya menjanjikan, memuaskan,
sesungguhnya tidak akan pernah dapat memuaskan arti hidup kita yang sebenarnya. Dengar baik-baik, sesungguhnya kepuasan kita hanya Tuhan loh. Saudara, kalau sudah menemukan bahwa Tuhan adalah kepuasan hidupmu, tawar hati kita melihat dunia ini. Haleluya. Nggak ada lagi yang kita banggakan yang berasal dari dunia ini. Makanya Paulus katakan dalam Filipi pasal 3, apa yang merupakan keuntungan bagiku dahulu, sekarang setelah aku mengenal dia, semua itu kuanggap rugi. Bahkan semua itu kuanggap Haleluya. Jadi bagi orang yang sudah melihat bahwa Kristus adalah kepuasan hidup yang sebenarnya, menganggap semua kepuasan yang di dunia ini bagaikan apa? Jadi kalau kita sudah lihat itu adalah sampah, kita nggak terlalu suka lagi. Kan orang nggak suka ngumpulin sampah kan? Biasanya orang kalau punya banyak sampah diapain? Dibuang dan dibakar. Tapi banyak orang Kristen senangnya ngumpulin sampah. Lalu berbangga-bangga dengan sampah ini. Kiranya saudara mengerti apa yang saya maksudkan ini. Haleluya. Sampai di sini saudara mengerti? Amin. Nah, saudara, dari mana kita dimerdekakan? Dari selubung. Selubung apa itu? Yang